Oke, jadi adik-adik kelas 5 kita akan ngebaso. Nah, ngebaso itu adalah ngebahas soal. Ngebahas soal ya adik-adik ya. Jadi, soal-soal tryout minggu lalu akan kita bahas satu persatu. Jawabannya seperti apa. Dan nanti juga akan ada tips-tipsnya bagaimana agar adik-adik bisa mudah menghafalnya. Oke, sudah siap semuanya? Yuk, tanpa berlama. Oke, sekarang kita ke pelajaran berikutnya yaitu PKN. Nah, soal nomor 1. Hak seorang siswa di sekolah adalah titik-titik. Ya, jadi apa nih hak seorang siswa di sekolah adalah titik-titik. Apakah A, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah? Ataukah yang B, melengkapi diri dengan keperluan sekolah? Ataukah yang C, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya? Ataukah yang D, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid? Adik-adik sudah ingat jawabannya apa ini? Nomor 1? Oke, jadi Kak Neneng sedikit bahas dulu ya. Apa sih itu hak? Gitu. Mungkin ada yang masih bingung atau lupa. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Jadi sesuatu yang berhak kita dapatkan gitu ya, yang harus didapatkan oleh manusia dari sejak lahir. Nah, jika kita ingin mendapatkan hak, tapi kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu ya, karena ada yang namanya hak dan kewajiban gitu. Nah, contoh hak sebagai berikut. Yang pertama mendapatkan makanan, itu hak kita. Jadi kalau misalnya adik-adik lapar gitu ya, adik-adik berhak meminta makanan sama bundanya atau sama ayahnya. Lalu yang B, bermain bersama teman. Itu juga ada haknya ya, adik-adik masih kecil gitu ya, masih sekolah, boleh untuk bermain bersama teman. Asal jangan sampai lupa waktu ya. Lalu yang C, memperoleh pendidikan dan ilmu. Nah, jadi adik-adik disekolahkan oleh orang tua itu karena adik-adik memang mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan ilmu. Lalu yang dia tinggal di lingkungan yang bersih. Jadi adik-adik tuh berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih gitu ya, agar bisa hidup secara sehat dan nyaman. Lalu yang E, mengikuti pemilihan ketua kelas. Jadi kalau misalnya ada pemilihan ketua kelas gitu ya, adik-adik sebagai warga di kelas itu mempunyai hak untuk bisa mengeluarkan suaranya gitu ya, untuk menyumbangkan suaranya untuk memilih siapa ketua kelasnya. Oke, jadi setelah tadi mendengarkan penjelasan sedikit dari Kak Neneng, jawaban yang benar dan sesuai untuk soal ini adalah yang mana adik-adik? Yang C ya, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Kenapa yang A salah? Soalnya ini kalau yang A ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah, ini namanya adalah kewajiban ya. Kemudian yang B, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Itu juga kewajiban gitu ya. Kita memakai seragam, kita memakai apa topi misalnya atau alat-alat tulis kita lengkap sebelum kita ke sekolah, itu adalah kewajiban kita. Lalu kalau yang dia menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid, ini juga termasuk ke dalam kewajiban. Jadi bukan hak. Jadi yang hak itu adalah memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Tanggung jawab setiap warga negara adalah titik-titik. Apakah A, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku diskriminatif? Ataukah yang B, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum? Atau yang C, mempunyai kebebasan memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai? Ataukah yang D, menyuarakan pendapat mereka? Yang mana adik-adik jawabannya nih? Nomor 2. Oke, karena ini bahas sedikit dulu ya tentang tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ya, beberapa contoh tanggung jawab sebagai warga negara, misalnya mematuhi peraturan yang ada. Jadi untuk mematuhi peraturan ada itu adalah tanggung jawab kita, gitu ya. Kalau misalnya kita nanti saat melanggar kita kena hukuman. Nah, berarti kita harus bertanggung jawab ya atas kesalahan yang telah kita perbuat, misalnya tidak mematuhi peraturan. Lalu yang kedua, mencintai budaya negeri sendiri. Itu juga merupakan tanggung jawab kita agar nama baik negara kita di mata dunia itu tetap baik. Lalu yang C, menjaga nama baik Indonesia
juga sama ya, itu adalah salah satu tanggung jawab kita. Karena kalau misalnya nama baik kita jelek, negara kita jelek di mata negara lain, maka yang akan disalahkan itu adalah bukan hanya kita saja, tapi semua orang gitu ya. Maka di sini untuk yang nomor 2, jawaban yang benar dan sesuai adalah yang mana adik-adik? Yang A ya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku diskriminatif. Jadi perilaku diskriminatif itu adalah perilaku yang eh, apa orang lain itu diperlakukan secara tidak adil gitu ya, tidak sama. Jadi dibeda-bedakan orang lain itu. Nah, itu sikap yang harus dihindari oleh kita agar persatuan dan kesatuan kita bisa tetap terjaga. Kalau yang B itu salah. Kenapa? Karena kedudukan yang sama di mata hukum itu bukan tanggung jawab, tapi hak kita. Lalu yang C, mempunyai kebebasan memeluk dan menjalankan agama itu juga adalah hak kita. Hak kita ya. Lalu kalau yang D, menyuarakan pendapat itu juga merupakan hak, bukan tanggung jawab. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang A. Ini adik-adik ya, yang A. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, nomor 3. NKRI merupakan singkatan dari titik-titik. Apakah A, Negara Kesatuan Rakyat Indonesia? Ataukah yang B, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ataukah yang C, Negara Kebangsaan Republik Indonesia? Ataukah yang D, Negara Kebanggaan Rakyat Indonesia? Nah, ini sepintas kayak yang mirip ya. Tapi ternyata sebetulnya berbeda ya. NKRI itu adalah singkatan dari apa adik-adik? Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang B. Ini ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Karena ini mau menjelaskan sedikit dulu ya tentang NKRI kita itu eh, berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia bertekad untuk hidup merdeka dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, NKRI sebagai salah satu negara di dunia telah memenuhi syarat pokok berdirinya suatu negara. Dan NKRI memiliki rakyat, wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat, sehingga sudah dikatakan negara yang merdeka pada saat itu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjutkan ya ke soal nomor 4. Banyak tindakan yang bisa dalam menjaga keutuhan NKRI. Salah satu contohnya adalah titik-titik. Jadi bagaimana untuk menjaga keutuhan NKRI ini gitu ya. Nah, sebelum kita ke pilihannya, kalian mau sedikit cerita dulu ya, bahwa negara kita itu adalah negara yang majemuk ya adik-adik ya, yang memiliki keberagaman, bisa dilihat dari banyaknya suku bangsa, ada suku Sunda, Jawa, Betawi gitu ya, dan masih banyak lagi. Lalu dari segi bahasa, daerah, adat istiadat, hingga agama, negara kita tuh memiliki banyak keberagaman tersebut. Nah, sebetulnya keberagaman tersebut itu merupakan potensi sumber konflik gitu ya. Jadi potensi sumber konflik itu cukup besar. Namun rakyat Indonesia telah bertahun-tahun membuktikan bahwa kerukunan mampu diwujudkan di negara ini. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh perilaku atau sikap yang dapat menunjang terwujudnya keutuhan negara kita. Yang pertama, menjaga semua kekayaan alam kita. Yang kedua, menciptakan ketahanan nasional, bahwa setiap warga negara memiliki andil untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Yang ketiga, menghormati setiap berbagai perbedaan yang ada, gitu ya. Dan yang keempat, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Itu walaupun kita memiliki banyak perbedaan, tapi kita juga masih tetap punya banyak kesamaan. Apa? Kesamaan sebagai bangsa Indonesia, memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, tanah air, bendera merah putih, dan pedoman hidup kita, ya, selain kitab suci agama kita juga Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kelima, menaati peraturan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan. Dan yang keenam, mempunyai semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai wawasan Nusantara. Jadi itu adalah
contoh-contoh perilaku atau sikap yang dapat menunjang terwujudnya keutuhan NKRI. Nah, berarti di sini kalau dalam pilihan soal ini, mana nih adik-adik yang merupakan contoh dari tindakan menjaga keutuhan NKRI? Kalau yang A, mengacuhkan tetangga yang tertimpa musibah, apakah itu termasuk ke dalam tindakan menjaga keutuhan? Tidak ya, salah gitu ya. Kita harus care atau peduli ya dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan saudara kita yang tertimpa musibah. Lalu yang B, melanggar peraturan yang berlaku. Itu juga salah ya, tidak baik. Lalu yang C, mengolok-olok teman yang berbeda suku, itu juga tidak baik. Yang baiknya adalah yang D, mentaati peraturan yang berlaku di negara kita ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Banyak jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika dilihat menurut wilayah berlakunya, peraturan perundang-undangan di negara kita ini terdiri atas titik-titik, ya. Apakah A, peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan peraturan perundang-undangan tingkat daerah? Ataukah yang B, undang-undang legislatif dan undang-undang eksekutif? Ataukah yang C, undang-undang dasar dan undang-undang biasa? Ataukah yang D, peraturan presiden dan peraturan gubernur? Nah, yang mana nih adik-adik? Peraturan perundang-undangan dilihat dari wilayah berlakunya, yaitu yang A jawabannya ya. Peraturan tingkat pusat dan peraturan undang-undang tingkat daerah. Nah, ini adalah contoh-contoh peraturan undang-undang di tingkat pusat ya. Contohnya di sini ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi artinya kalau undang-undang tingkat pusat itu berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan kalau yang contoh peraturan perundang-undangan tingkat daerah, ini hanya berlaku di tingkat daerah tersebut gitu ya. Misalnya kalau di peraturan provinsi ya berarti hanya berlaku di provinsi tersebut gitu ya. Kalau kita misalnya Kak Neneng tinggal di Provinsi Jawa Barat, berarti yang mengikuti aturan yang berada di Provinsi Jawa Barat. Mungkin akan berbeda peraturannya dengan yang ada di Provinsi DKI Jakarta gitu ya. Nah, contohnya di sini ya, ada Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang larangan merokok di tempat umum. Kemudian ada juga Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2000 tentang pajak hiburan. Pasti pajak hiburan tuh beda-beda antara setiap kota ataupun wilayahnya gitu ya. Maka adanya undang-undang tingkat daerah. Gitu adik-adik. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Sekelompok manusia yang diatur untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama disebut titik-titik. Apakah A, musyawarah? Ataukah B, organisasi? Ataukah C, otomatisasi? Ataukah D, kelompok? Hmm. Sekelompok manusia yang diatur untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Itu adalah pengertian dari apa adik-adik? Organisasi, betul ya. Jadi organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan dibentuknya organisasi itu apa? Yaitu untuk memudahkan tercapainya tujuan bersama. Apa aja sih unsur-unsur yang ada dalam organisasi itu? Yang pertama harus ada sekelompok orang, yang kedua memiliki tujuan bersama, yang ketiga kerjasama antar anggotanya, yang keempat adanya pengaturan organisasi meliputi struktur organisasi, pembagian tugas, pembagian kerja, penentuan ADART gitu ya, dan lain-lain. Nah, jadi di sini jawaban nomor 6 adalah yang B, organisasi. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Dari keempat organisasi di bawah ini, manakah yang tidak ada di sekolah? Wah, jadi organisasi itu bukan hanya ada di wilayah, di lingkungan masyarakat gitu ya, atau di negara, tapi di lingkungan sekolah adik-adik juga ada loh organisasi. Nah, apa aja organisasi yang ada di sekolah itu? Yang pertama ada OSIS ya, atau organisasi siswa intrasekolah. Nah, yang tujuannya untuk melatih tanggung jawab, keterampilan, menyalurkan pendapat gitu ya. Lalu ada juga organisasi kelas, contohnya ada KM, ada wakil KM, ada misalnya saksi
kebersihan, ketertiban. Nah, itu juga termasuk organisasi di kelas. Lalu ada gugus depan pramuka atau apa? Pramuka itu kepanjangannya Praja Muda Karana yang apa? Memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lalu ada juga organisasi Palang Merah Remaja atau PMR ya. Ini organisasi yang mengajarkan penanganan pada siswa yang sedang mengalami sakit atau pingsan. Lalu ada koperasi sekolah. Nah ya, koperasi sekolah ini didirikan oleh sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa sekolahnya. Lalu ada UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah. Ini di sini siswa dilatih untuk melakukan kegiatan-kegiatan praktis yang berkaitan dengan kesehatan. Lalu yang ketujuh ada komite sekolah yang terdiri dari orang tua siswa dan warga masyarakat sekitar sekolahnya. Tujuannya dibentuk komite ini adalah untuk membantu sekolah meningkatkan mutu pendidikan. Di sekolah adik-adik ada organisasi apa aja? Apakah ada yang kakak Neneng sebutkan? Oke ya, pasti ada ya adik-adik ya. Nah, mungkin tidak semuanya, tapi sebagian kecil pasti ada. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal nomor 7 nih. Mana eh, organisasi yang tidak ada di sekolah? Kalau pramuka, tadi ada ya pramuka. Oke, pramuka ada. Koperasi siswa atau koperasi sekolah itu juga ada. Partai politik, apakah ada partai politik di sekolah? Nggak ada ya. Oke, yang di unit kesehatan sekolah ini juga ada, ya. Maka yang tidak ada di sekolah itu adalah yang C, partai politik. Jadi jawabannya yang C. Oke, sekarang kita ke soal nomor 8. Keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Nah, tetapi jika musyawarah untuk mufakat ini gagal, maka keputusan bersama dapat dilakukan dengan titik-titik. Apakah A memaksa peserta untuk menyetujui suatu pendapat, ataukah B pemungutan suara, ataukah C menuruti pendapat yang sesuai dengan keinginan ketua, ataukah yang D menolak semua pendapat? Yang mana? Yang B ya, pemungutan suara. Jadi jika gagal musyawarah itu, maka dilakukanlah pemungutan suara. Jadi pemungutan suara itu adalah pengambilan keputusan bersama yang dilakukan berdasarkan jumlah suara terbanyak, gitu ya. Biasanya pemungutan suara dilakukan ketika musyawarah tidak bisa mencapai kata mufakat. Oke, sekarang nomor 9. Sikap kita terhadap keputusan bersama adalah titik-titik. Apakah A menyerahkan pelaksanaan kepada pengurus organisasi, ataukah yang B melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ataukah yang C mengabaikan dan mengacuhkan, ataukah yang D melaksanakannya dengan setengah hati. Berarti setengah hati itu enggak dengan ikhlas ya, gitu ya, dengan marah-marah, dengan misalnya terpaksa gitu. Mana nih sikap yang paling tepat terhadap keputusan bersama adalah yang B, ya, melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Oke. Nah, selain itu, apalagi sikap kita dalam menghadapi keputusan bersama, yaitu harus menerima hasil musyawarah dengan tanggung jawab dan kesadaran. Mungkin tidak sepenuhnya kita setuju dengan hasilnya ya, tapi ya apapun itu kita harus laksanakan gitu ya, karena itu sudah dipikirkan secara bersama-sama. Lalu menghargai saran dari orang lain, terus berupaya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kita juga harus menerima bahwa kita harus bersedia untuk mengalah demi kepentingan bersama. Kita harus berusaha untuk menghargai hasil musyawarah untuk menghindari dan menghindari mengkritisinya secara terbuka. Jadi kalau kita tidak setuju, kita bisa sampaikan pendapatnya tapi secara sopan, atau kalau misalnya ini secara pribadi langsung kepada orang tersebut gitu ya. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 10. Kelas 5 sedang mengadakan pemilihan ketua kelas. Bagaimana cara terbaik memilih ketua kelas? Nah, jadi cara melakukan pemilihan ketua kelas itu hampir layaknya di sebuah negara ya, pemilihan ketua kelas dan pengurus lainnya juga dapat dipilih secara langsung. Nah, proses pemilihan pengurus kelas bisa dilakukan oleh seluruh anggota kelas. Biasanya macam-macam gitu ya. Ada yang apa namanya?
kita mengumpulkan, kita tulis kita tentukan dulu kandidatnya siapa, terus kita tulis di secari kertas nama kandidatnya itu, yang paling banyak nanti ya hasil, apa, perolehan suaranya gitu, maka dialah yang menjadi ketua kelasnya. Jadi, eee, dengan adanya pemilihan suara, itu, akan membantu para pelajar untuk bersikap demokratis. Nah, berarti di sini yang merupakan cara terbaik memilih ketua kelas adalah yang mana? Apakah melalui penunjukan oleh wali kelas, jadi langsung dipilih oleh wali kelas? Oh, itu kurang tepat ya. Kecuali kalau nggak ada yang mau mencalonkan mungkin ya, nggak ada kandidatnya berarti ya bisa dipilih langsung oleh wali kelas. Tapi selama masih ada yang bisa mencalonkan diri ya berarti dilakukan dengan pemungutan suara. Atau yang melakukan penunjukan oleh kepala sekolah itu juga enggak ya? Ataukah yang dia melalui penunjukan oleh murid juga itu tidak tepat. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang C, melalui pemungutan suara.